Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Tahukah kamu apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di lokasi tertentu. Mengapa Indonesia beriklim tropis? Karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis itu membuat Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai April. Musim kemarau berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Iklim di Indonesia berbeda dengan iklim di negara lain. Misalnya, Israel. Israel memiliki 4 musim. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dalam kitab Rut disebutkan bahwa ibu Naomi dan menantunya, yaitu Rut, pindah dari Moab pada saat musim menuai jelai. Rut adalah seorang menantu di keluarga Yahudi. Ia sendiri keturunan Moab. Ia memilih untuk tetap bersama dengan mertuanya Naomi untuk kembali ke tanah kelahiran mertuanya. Mereka kembali ke Israel pada waktu musim menuai jelai. Jelai adalah tanaman padi-padian sebangsa gandum. Jelai lebih murah dari gandum. Jelai biasanya digunakan untuk pakan ternak, minuman bir, dan dibuat roti untuk rakyat miskin. Keistimewaan jelai adalah ia dapat tumbuh di tanah yang kurang subur. Batas usia pertumbuhan jelai lebih singkat dibandingkan gandum. Panen jelai dimulai pada waktu Paskah Israel. Dibutuhkan waktu 7 minggu untuk memanen hingga selesai pada hari Pentakosta di bulan Juni. Pada hari itu keluarga-keluarga akan berkumpul untuk merayakan festival menuai. Mereka akan membawa persembahan berupa seikat jelai ke Bait Allah. Bulan Juni di Israel dikategorikan sebagai musim panas atau musim kemarau. Musim ini terjadi dari bulan Maret sampai Juni. Musim ini dikenal juga dengan sebutan musim panen. Pada saat itu, para petani akan menuai tanamannya. Mereka akan menuai gandum, jelai, buah anggur, dan zaitun. Tuhan memelihara kehidupan Rut dan Naomi bertepatan dengan musim menuai jelai di Israel. Musim ini menandai lembaran hidup baru Rut dan Naomi di tanah Israel, sekembali mereka dari tanah Moab. Di tengah kesulitan yang dialami dan rasa kehilangan yang dirasakan, Allah tetap memelihara kehidupan mereka. Allah memberi berkat berupa musim menuai jelai sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya. Rut dan Naomi tentu mensyukuri hal tersebut. Iklim tropis menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Kedua musim ini sangat berguna untuk kita. Musim hujan membuat cuaca menjadi lebih sejuk. Bila hujan turun, kita juga bisa memiliki cadangan air pada musim kemarau. Hujan bisa mengairi sawah dan ladang. Para petani bisa menanam berbagai macam tanaman. Bunga-bunga juga bermekaran pada musim hujan. Rumput-rumput menghijau. Air hujan juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Air hujan juga menjadi salah satu sumber air minum. Namun, pada musim hujan kita tidak bisa bermain di luar. Nelayan juga sulit untuk mencari ikan. Lalu, apakah manfaat musim kemarau bagi kita? Pakaian akan cepat kering pada musim kemarau. Nelayan lebih mudah mencari ikan. Petani garam bisa menghasilkan garam. Sinar matahari berguna dalam proses pembentukan vitamin D pada tulang. Pedagang es krim akan memperoleh keuntungan karena dagangannya laku terjual.
Namun, biasanya sungai menjadi kering pada musim kemarau. Ikan-ikan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Simpanan air tanah lama-kelamaan akan habis. Orang-orang akan kekurangan air bersih. Perubahan iklim yang terjadi saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari ulah manusia. Namun, kita dapat memperbaiki keadaan tersebut supaya tidak terus berlanjut. Bentuk rasa syukur kita dapat dimulai dengan mempromosikan program 5R, yaitu rethink, reduce, reuse, recycle, dan replace. Rethink, yaitu merubah pola perilaku dalam hal produksi dan konsumsi suatu barang yang dihasilkan, sehingga dapat dianalisis cara melakukan daur ulang terhadap produk tersebut. Reduce, yaitu sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang-barang atau material yang dipergunakan setiap hari. Karena semakin banyak barang yang digunakan, maka semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Reuse, yaitu sebisa mungkin memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali dan harus menghindari penggunaan barang-barang yang sekali pakai. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang waktu penggunaan suatu barang sebelum menjadi sampah. Replace, kegiatan ini untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, dan lain-lain. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan tidak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang tidak bisa langsung digunakan lagi. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Dengan demikian, penyertaan Tuhan lewat iklim di Indonesia juga patut kita syukuri. Sayangnya tidak selalu kita ungkapkan dengan baik. Saat ini telah terjadi perubahan iklim di sekitar kita. Perubahan ini ditandai dengan perubahan temperatur rata-rata harian, pola curah hujan, perubahan tinggi muka laut, dan variabilitas iklim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pergeseran alam. Contohnya, air laut mengalami kenaikan yang beresiko terhadap penurunan kualitas kehidupan di pesisir pantai. Masa kemarau lebih panjang dari masa penghujan atau sebaliknya. Cairnya es di kutub utara dan selatan. Campur tangan manusia, contohnya pembakaran hutan untuk perluasan lahan perkebunan. Penebangan pohon-pohon untuk memperkaya segelintir orang tanpa menanam kembali. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, sehingga tidak saja membunuh ikan-ikan kecil, tetapi juga biota laut yang lain. Hasil-hasil tambang yang dieksploitasi berlebihan, membuang sampah yang tidak dapat didaur ke sungai atau laut. Terlepas dari itu semua, kita patut mengucap syukur untuk iklim yang Tuhan ciptakan. Melalui iklim yang sudah Tuhan ciptakan, kita dapat melihat keberkuasaan Allah. Selain itu, kita juga dapat menikmati manfaat dari iklim yang Tuhan ciptakan. Mari kita bersyukur untuk iklim yang Tuhan ciptakan.